Don dan Mona adalah pasangan suami istri yang tinggal di lingkungan kaya di New Orleans. Mereka memiliki dua anak yang lucu, memiliki bisnis yang sangat sukses, dan bahkan sangat dihormati di kalangan masyarakat. Sekilas mereka ini terlihat seperti keluarga yang sempurna, namun kenyataannya sangatlah berbeda. Mona sebenarnya adalah seorang wanita dominan yang ingin segala sesuatunya dilakukan dengan caranya sendiri. Dia telah membuat beberapa aturan di rumah yang harus diikuti oleh anak-anaknya dan bahkan oleh suaminya. Jika mereka tidak mematuhi aturannya, dia memastikan ada konsekuensinya. Mona juga telah membuat sebuah buku target di mana ia telah merencanakan rutinitas mingguannya terlebih dahulu. Dia menghitung semuanya dengan sangat teliti sehingga tidak ada waktu luang 1 menit pun. Salah satu contohnya adalah dia telah menetapkan waktu tepat 15 menit bagi mereka untuk bercocok tanam di malam hari. Dia juga telah menentukan warna pakaian dalam yang harus mereka kenakan untuk acara bercocok tanam tersebut. Dan tidak diizinkan untuk berhubungan mantap-mantap dengannya di lain waktu, dan hal ini sangat membuatnya merasa putus asa. Sedangkan untuk anak-anaknya yang bernama Allison dan Andrew, mereka harus selalu memenangkan segala sesuatu yang mereka ikuti, entah itu kompetisi sekolah ataupun pertandingan persahabatan dengan tetangga, di mana mereka tidak punya pilihan lain. Mona selalu mengintai dan memastikan mereka memberikan yang terbaik. Seperti yang sudah diduga, Don tidak senang dengan situasi ini. Dia tidak memiliki otoritas atas keluarganya dan bahkan tidak bisa mempengaruhi anak-anaknya. Kita kemudian mengetahui bahwa Don adalah manajer sebuah toko mebel yang seharusnya menjadi masalah besar. Namun kita juga mengetahui bahwa orang tua Mona yang kaya raya menyediakan dana untuk toko tersebut, yang berarti Mona secara teknis adalah pemiliknya. Mungkin inilah alasan mengapa Don menyetujui apapun yang dikatakan Mona dan tidak memiliki pendapatnya sendiri. Suatu hari, toko furnitur tersebut mengumumkan lowongan untuk posisi pramuniaga. Menjawabnya, seorang wanita muda yang cantik bernama Dusty kemudian muncul. Don langsung terpesona oleh pesonanya dan dia gagal mengajukan pertanyaan penting tentang pekerjaan itu. Setelah wanita itu pergi, karyawan Don yang lain yang bernama Les menyarankannya agar dia memperkerjakan gadis itu. Dia beralasan bahwa mereka membutuhkan wajah cantik untuk mengalihkan pikiran mereka dari kesibukan mereka. Dan juga mengingatkan pernikahannya yang penuh tekanan, sehingga dia memperkerjakan Dusty tanpa mempertimbangkan lamaran lainnya. Di sisi lain, kita kemudian melihat seorang pria yang tampak teduh yang baru saja membunuh seseorang. Dia menonton iklan TV dari toko furnitur Don dan kemudian mendapatkan sebuah ide. Sejak hari itu, pria tersebut mulai mengikuti Don dan keluarganya kemanapun mereka pergi. Don sama sekali tidak menyadari hal ini dan dia terus melanjutkan kehidupannya yang monoton. Namun seiring berjalannya waktu, dia dan Dusty mulai semakin dekat satu sama lain. Mereka juga akhirnya bercocok tanam sesering mungkin, dan ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun ia bercocok tanam dengan penuh gairah. Selama beberapa minggu ke depan, Don tampak paling bahagia. Dia selalu dalam suasana hati yang baik, baik di rumah maupun di tempat kerja. Dia juga mulai mengabaikan istrinya karena dia telah menemukan seseorang yang lebih menarik daripada istrinya. Namun seperti kata pepatah, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya, dan Don tidak tahu apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Suatu hari, Dusty kemudian menghampirinya dengan berita bahwa dirinya tengah hamil. Hal ini sangat membuatnya takut dan dia menyarankan agar dia segera menggugurkan kandungannya. Namun Dusty dengan keras menolak, mengatakan bahwa dia ingin mempertahankannya. Hal ini membuat Don berada dalam situasi yang sangat sulit, di mana jika istrinya mengetahui hal ini, maka dia akan celaka.
Malam itu dia kemudian bertemu dengan temannya yaitu Les untuk meminta nasihatnya. Yang terakhir ini mengklaim bahwa wanita seperti Dusty hanya mengejar uang. Jadi dia menyarankan agar Don membayarnya dengan jumlah yang cukup besar untuk diam. Mengindahkan saran tersebut, Don kemudian mengumpulkan $13.000 dari tabungannya dan kemudian memberikannya kepada Dusty keesokan harinya. Dusty sedikit terkejut dan menegaskan bahwa dia tidak mengincar uang. Tapi kemudian dia berkata, jika itu yang kamu inginkan, saya akan menerimanya. Setelah Dusty pergi, Don merasa seperti menghindari peluru dan bernapas lega. Tanpa sepengetahuannya, Dusty pergi ke pria teduh yang sama seperti sebelumnya. Namanya adalah Marpy dan ternyata dia bekerja untuk Dusty. Geng ini mengincar orang-orang kaya dan memeras uang dari mereka. Dalam hal ini, Marpy melihat iklan Don, jadi dia meneliti keluarganya selama berminggu-minggu. Setelah memastikan bahwa mereka sangatlah kaya, dia kemudian mengirimkan pacarnya yang bernama Dusty untuk merayunya. Rencana tersebut ternyata berhasil dan mereka sekarang mendapatkan uang mereka. Namun Marpy tidak puas karena dia mengharapkan lebih. Jadi dia memerintahkan Dusty untuk memeras Don untuk mendapatkan lebih banyak uang. Selama beberapa hari berikutnya, dia menyiksa pria malang itu, menuntutnya membayar $25.000 sebagai imbalan atas kebisuannya. Karena Don tidak memiliki uang sebanyak itu, dia akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan semuanya kepada istrinya. Dia kemudian masuk ke kamar istrinya, menegakkan beberapa gelas whisky dan mencoba mengatakan yang sebenarnya. Namun dia masih tidak bisa menenangkan diri karena takut akan konsekuensinya. Namun ketika Mona meneriakannya untuk berbicara, dia akhirnya mengungkapkan bahwa dia berselingkuh dengan Dusty, yaitu pramuniaga toko. Anehnya si Mona ini tidak bereaksi banyak, di mana Mona dengan tenang membuka album foto keluarga dan sambil membuka-buka halamannya, ia bertanya kepada Don apakah ia mencintainya. Dengan gugup, Don kemudian menjawab bahwa dia sangat mencintainya dan juga anak-anak mereka. Dia juga mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk memperbaiki kesalahannya. Pada adegan berikutnya, kita kemudian melihat bahwa Mona telah menjadi sangat nakal. Dia berteriak sekeras-kerasnya sambil melemparkan benda-benda di sekitar rumah. Saat Don duduk di sofa dalam keheningan, Mona kemudian memperingatkan Don akan semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang tuanya untuknya. Saat itu, Dusty kemudian menelepon Don yang tidak dijawabnya. Dia masih memerasnya untuk mendapatkan uang. Ketika Mona melihat hal ini, ia kemudian memerintahkan suaminya untuk menerima kesepakatan tersebut. Dia mengatakan bahwa siapapun yang mengganggu keluarganya akan berakhir di liang lahat. Dia kemudian memberikan dua pilihan kepada suaminya, yaitu membunuh Dusty dan menyelesaikan drama ini untuk selamanya, atau dia akan menceraikannya dan mengambil hak asuh anak-anak mereka. Mendengar hal ini, Don sangat terkejut, tetapi dia juga tidak dalam posisi untuk menuntut. Jadi dengan berat hati dia menyetujuinya. Keesokan paginya, Mona membantu suaminya dengan menyiapkan obat kuat yang akan digunakan untuk melumpuhkan Dusty. Don telah mengatur pertemuan dengannya malam itu meskipun ia tampak masih ragu-ragu. Pada malam itu, Dusty kemudian bertemu dengan Don di tokonya dan keduanya terlibat dalam percakapan yang ramah. Don berbicara kepadanya dengan cara yang aneh tetapi meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia kemudian menawarkan minuman beralkohol yang langsung diminumnya tanpa berpikir panjang. Setelah beberapa saat, ketika efek obat tersebut mulai terlihat, Dusty menyadari bahwa dia telah dikhianati. Namun sebelum dia dapat melarikan diri dari sana, dia jatuh pingsan ke tanah. Setelah beberapa saat, Mona kemudian tiba di sana dan memerintahkan suaminya untuk memasukkan mayatnya ke dalam bagasi mobil mereka. Ketika mereka tiba di rumah, Don diperintahkan untuk memukul wanita itu dengan palu, tapi dia terlalu takut untuk melakukannya. Jadi, Mona mengambil tindakan sendiri dan kemudian menghabisi Dusty.
Dia kemudian membawa mayat tersebut ke garasi dan memotongnya sedikit demi sedikit. Saat melakukannya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan ataupun rasa jijik. Sebaliknya, dia tampak menikmatinya. Di sisi lain, Don menjadi sangat kewalahan hingga akhirnya muntah. Pada adegan berikutnya, Murphy dan gengnya menjadi khawatir karena Dusty tidak bisa dihubungi selama beberapa hari terakhir. Mereka menduga bahwa Don ada hubungannya dengan hal ini. Jadi mereka meninggalkan pesan untuknya, memintanya untuk menemui mereka secara pribadi. Mereka juga melampirkan beberapa foto keluarga dan mengancam akan menyakiti mereka jika dia tidak mematuhinya. Karena takut, Don kemudian menemui mereka di sebuah bar malam itu. Dengan percaya diri, ia mengatakan bahwa ia telah memberikan uang sebesar $25.000 kepada Dusty saat terakhir kali mereka bertemu. Mendengar hal ini, Murphy yakin bahwa Dusty telah melarikan diri dengan uang tersebut dan tidak akan pernah kembali lagi. Jadi dia meminta Don untuk memberikan kompensasi sebesar $25.000 lagi atau dia akan membahayakan keluarganya. Karena tidak tahu apa yang harus dia lakukannya, Don sekali lagi mendekati istrinya dan mengungkapkan semuanya kepadanya. Dan seperti sebelumnya, ia tampak tenang seolah-olah ia sudah memiliki rencana. Malam itu, mereka kemudian tiba di luar rumah Murphy yang saat itu tampak kosong. Don tetap berada di dalam mobilnya sementara Mona masuk ke dalam rumah. Ia kemudian memasukkan sesuatu ke dalam kulkas yang ternyata adalah potongan tubuh Dusty. Saat itu, seorang anggota geng kemudian muncul bersama pacarnya, mungkin untuk menikmati waktu romantis. Tapi Mona tidak membiarkan mereka memulai karena dia dengan brutal menikam mereka dengan pisau. Dalam napas terakhirnya, anggota geng menelepon Murphy dan menjelaskan apa yang baru terjadi. Sementara itu, Mona meninggalkan rumah dan menggunakan telepon sekali pakai untuk menghubungi polisi. Dia memberitahu mereka bahwa sebuah pembunuhan baru saja terjadi di sini. Dalam adegan berikutnya, Murphy tiba di rumah bersama seorang teman dan terkejut melihat kekacauan yang terjadi. Ketika dia membuka kulkas, dia juga menemukan potongan tubuh pacarnya. Saat itulah dia menyadari bahwa dia telah dijebak. Pada saat yang sama, polisi kemudian muncul di luar rumah dan menembak mati temannya. Murphy juga akan dibunuh, tapi entah bagaimana dia berhasil melarikan diri dengan menggunakan pintu bawah tanah rahasia. Suatu hari, Don yang khawatir bertanya kepada istrinya apakah dia memiliki masa lalu yang traumatis. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu ahli dalam hal membunuh. Menanggapi hal tersebut, Mona menangis dan dengan emosional mengatakan bahwa orang tuanya selalu memperlakukannya dengan baik. Dia kemudian dengan marah mengatakan bahwa jika Don menanyakan hal ini lagi, dia akan menghabisinya seperti yang dia lakukan pada Dusty. Mendengar hal ini, Don pun menjadi sangat ketakutan. Sejak hari itu, dia mulai hidup dalam ketakutan terus-menerus dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Di hari yang lain, ketika seekor anjing tetangga memasuki rumah mereka, Mona dengan marah menyerahkan anjing itu kepada pemiliknya. Dia mengklaim bahwa dia akan menghabisi anjing itu jika anjing itu datang ke sini lagi. Meskipun pemiliknya hanya tertawa, mengira itu hanyalah sebuah lelucon, Mona terlihat sangat serius. Adegan kemudian beralih ke hari ulang tahun Andrew, di mana beberapa tamu telah tiba untuk menghadiri pesta. Ketika Don memasuki dapur untuk mengambil sesuatu, dia menyaksikan bangkai anjing yang sama dan menjadi ngeri. Di luar, Andrew dan seorang anak kecil terlibat dalam sebuah permainan, namun tampaknya dia kalah.
Hal ini jelas tidak menyenangkan bagi Mona, jadi dia mengatakan dengan lantang bahwa anak itu menggunakan steroid. Ketika ibu anak itu yang menderita penyakit Crohn mencoba untuk mengintervensinya, Mona mengolok-ngolok kondisinya. Wanita jahat itu juga menghukum anaknya sendiri, membuatnya gagal. Dia malah memeluk istrinya yang bernama Allison yang tampaknya adalah anak kesayangannya. Don menyaksikan semua ini dari kejauhan dan merasa kasihan pada anaknya. Dia khawatir ketika Allison tumbuh dewasa, dia akan menjadi sosok seperti ibunya. Jadi dia memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Sementara semua orang teralihkan perhatiannya, Don kemudian pergi ke garasi, mematikan aliran listrik dan membuat korsleting pada lampu sehingga lampu akan memancarkan percikan api saat dinyalakan. Dia kemudian membuka katup gas sehingga ruangan terisi dengan gas. Setelah beberapa saat, dia kemudian menelepon istrinya dan memintanya untuk mengambilkan daging sapi dari kulkas garasi. Sang istri kemudian menuruti permintaannya dan segera setelah ia menyalakan saklar lampu, sebuah ledakan terjadi dan kemudian mengakhiri hidupnya. Pada adegan terakhir, kita kemudian melihat bahwa Don menjalani kehidupan yang bahagia bersama anak-anaknya. Dia saat ini telah membeli rumah baru dan bahkan mobil dengan uang yang ditinggalkan istrinya. Dia sekarang akhirnya bebas dari batasan yang dibebankan kepadanya. Namun saat film berakhir, sang gangster yaitu Murphy mengikuti Don dengan sepeda motornya. Dua suara tembakan kemudian terdengar selama kredit, menyiratkan bahwa seseorang telah terbunuh.